Ahung, ahung, pun sapun. Di tengah rimbunnya hutan hujan di barat Pulau Jawa, jejak sebuah kerajaan besar masih terukir dalam sejarah. Kerajaan Sunda, sebuah kekuatan yang pernah menguasai wilayah luas, berdiri megah di Dayeh Pakuan, yang kini dikenal sebagai Kota Bogor. Sejarah mencatat, kerajaan Sunda adalah kerajaan maritim yang memiliki hubungan perdagangan dengan bangsa asing, termasuk Portugis. Dalam catatan Tome Pires, seorang penjelajah Portugis abad ke-16, Sunda digambarkan sebagai negeri yang kaya dan berpengaruh. Ia mencatat bahwa wilayah kekuasaan kerajaan ini membentang luas, meski ukuran pastinya masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Raja Sunda dikenal sebagai sosok yang taat beribadah dan dikelilingi oleh para pendeta dan penasihat. Mereka menjaga keseimbangan antara spiritualitas dan kekuasaan. Masyarakatnya dihormati sebagai ksatria dan pelaut ulung, bahkan dianggap lebih unggul dibandingkan dengan pelaut dan ksatria dari wilayah timur Jawa. Di beberapa daerah, penduduknya menghabiskan waktu dengan beternak dan bercocok tanam. Pires juga mencatat bahwa pria Sunda berkulit gelap, berperawakan tegap, dan berwajah rupawan. Pakuan Pajajaran, ibu kota kerajaan, terletak sekitar 40 mil di timur kota Batavia. Kota ini dipenuhi rumah-rumah kayu beratap daun kelapa, mencerminkan kemakmuran dan kepadatan penduduknya. Dari pelabuhan utama Sunda Kelapa, perjalanan ke Pakuan memakan waktu sekitar 2 hari. Secara ekonomi, kerajaan Sunda menunjukkan keunggulan dengan menjual ribuan ton beras setiap tahunnya, menghasilkan sayur mayur dalam jumlah besar, serta memperdagangkan berbagai jenis hewan ternak. Keberhasilan ini mencerminkan kemakmuran dan kestabilan kerajaan pada masa itu. Salah satu bukti besarnya kerajaan Pajajaran terlihat dari kepemilikan raja atas 4.000 ekor kuda dan 40 ekor gajah yang dipelihara. Raja menggunakan gajah-gajah itu untuk acara-acara kerajaan, bukan sebagai alat untuk berperang. Selama di Pakuan, Pires tidak melihat adanya konflik di masyarakat. Menurutnya, raja memerintah dengan adil dan bijaksana, sehingga rakyatnya berada dalam keadaan yang selalu baik. Kerajaan Pajajaran telah melakukan perdagangan secara luas dengan negeri-negeri seberang, termasuk Malaka, untuk bertransaksi dengan Portugis. Beberapa komoditi, termasuk bermacam kain khas Sunda, dijual ke Malaka. Hubungan perdagangan ini juga terjalin antara orang-orang Sunda dengan pedagang Arab dan Tiongkok di negerinya. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuasaan ini mulai melemah. Gelombang perubahan datang dengan masuknya pengaruh Islam ke tanah Jawa, mengubah lanskap politik dan budaya yang selama berabad-abad dijaga oleh kerajaan Sunda. Jejak kuasa Raja Sunda berakhir pada 1579 Masehi, setelah Pakuan Pajajaran berhasil diduduki oleh kekuatan Islam. Perubahan di pemerintahan tentu memberi pengaruh besar pada kondisi masyarakat dan negeri Pajajaran di kemudian hari. Kini, jejak kejayaan kerajaan Sunda masih bisa ditemukan, bukan hanya dalam peninggalan fisik, tetapi juga dalam budaya, bahasa, dan tradisi masyarakat Sunda yang terus lestari hingga saat ini. Sebuah warisan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, mengingatkan kita akan kebesaran yang pernah ada.